video panduan software apotek ID001. Untuk mendapatkan installernya, kita download dari website idaplikasi.com, id-aplikasi.com /software ID001, enter. Kita download installernya dengan cara klik link ini, kemudian save, kemudian keep, kemudian kita install dengan cara double klik pada file installernya. Kemudian next, finish. Untuk username-nya secara default adalah master, password dikosongi, langsung klik login atau tekan enter. Di sini terdiri dari tab master dan transaksi, dan di atas ini ada menu yang berisi fitur-fitur dan menu pengaturan. Untuk mengatur identitas apotek Anda, silakan diatur di sini dengan cara pengaturan header ini, klik ubah, kemudian isikan nama apotek Anda di sini, alamatnya di sini, nomor kontaknya di sini, 3 baris headernya. Untuk lokasi database-nya juga bisa dipindah, bisa dalam satu komputer yang sama atau bisa juga dalam komputer jaringan. Jika ingin menggunakan di satu komputer saja, bisa database-nya bisa di satu laptop atau komputer, bisa dipindah di drive D, atau secara default adalah berada di program file yang berada di satu folder dengan file dari software ini. Bisa Anda pindah ke tempat yang lain. Bisa juga dalam jaringan diletakkan di salah satu komputer server, kemudian foldernya di-sharing agar bisa diakses dari jaringan, kemudian klik pilih lokasi database ini, kemudian nanti Anda browse, kemudian pilih ke file yang sharing. Kita lanjutkan lagi untuk fitur yang lainnya. Di sini jika ingin menghapus data secara massal, klik ini, kemudian klik salah satu hapus. Misalkan di sini sudah ada data piutang banyak, ingin menghapus secara keseluruhan, klik ini. Ini contoh saja. Untuk username yang boleh login, misalkan di apotek Anda ada banyak user, misalkan ada karyawan 1, karyawan 2 dan sebagainya, bisa dibuatkan login tersendiri untuk login dengan hak akses yang bisa dibatasi di sini. Saya berikan contoh saja, misalkan namanya adalah misalkan namanya Wida, misalkan dia hanya boleh membuka bagian pelanggan dan menambah, kemudian boleh membuka penjualan, tambah, lainnya tidak diperbolehkan. Maka dia hanya bisa membuka yang dibatasi itu saja. Kita coba ya, beda. Nah, hanya bisa membuka yang diberikan aksesnya saja. Kita login lagi master. Di sini ada beberapa fitur, yaitu menu obat, supplier, pelanggan, sales, dokter, karyawan, pasien. Ini adalah data master yang perlu diinputkan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi, yaitu bagian data master. Inputnya itu terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Kemudian pada bagian tab transaksi ada pembelian, penjualan, hutang, piutang, biaya, cash flow, bayar hutang, bayar piutang. Ini digunakan untuk proses transaksi dari data yang sudah diinputkan di master. Saya berikan contoh dulu untuk menginputkan data obat. Misalkan di apotek Anda menjual berbagai macam barang
misalkan apoteknya mayoritas menjual obat dan sebagian barang yang lain, maka barang lain maupun obat tersebut bisa didata di data obat ini. Saya di sini sudah ada contoh, misalkan kodenya bisa pakai kode yang dibuat toko oleh sendiri, bisa barcode atau kode yang ada di kemasan dari barangnya, bisa di scan nanti kalau menggunakan barcode. Ini sudah support scanner barcode. Untuk menambahkan data barang baru, klik tambah. Misalkan kodenya bisa diisikan kode barcode, bisa diisikan kode yang dibuat oleh toko sendiri. Misalkan saya dibuat oleh toko sendiri, misal klik auto ini, kemudian namanya misalkan saya beri contoh namanya Ceviplek. Kategorinya nanti bisa Anda buat sendiri di sini. Misalkan kategori obat resep atau obat generik dan sebagainya, atau obat umum, bisa Anda atur-atur di sini. Misalkan satuan belinya strip. Untuk satuan belinya bisa Anda tambahkan di sini, kotak kecil ini klik, kemudian bisa Anda tambahkan di sini. Misalkan harga belinya 150.000 per strip. Misal stok saat ini 5. Misal dari satuan strip ini terdiri dari isinya 10 kaplet misalkan. Atau kapsul. Ini aja. Ini kan misal saja. Berisi 10 kapsul. Misal per kapsul 18.000. Labanya 20%. Kemudian ada kolom-kolom yang lain. Ini satuan dari software ini bisa di setting hingga 4 satuan. Jadi bisa ditambah-tambahkan di bawahnya satuannya apa saja dalam menjual. Misalkan kulakannya dalam bentuk dus, yang jualnya bisa dalam bentuk strip, bisa bentuk dus kecil, bisa dalam bentuk satuan kecil. Bisa diisikan di sini sampai 4 satuan. Kemudian simpan. Nah, sudah terinputkan. Untuk menfilternya bisa di bagian atas ini. Untuk satuan beli, kategori, stok, penjualan, satuan jual, satuan expired, lokasi, bisa difilter di bagian atas ini. Saya contohkan untuk misalkan satuan belinya botol, maka terfilter yang muncul adalah yang satuannya botol saja. Misalkan dus, yang muncul yang satuannya dus saja. Yang strip, misalkan yang muncul strip saja. Jika ingin ditampilkan semua, klik semua. Demikian contoh pada bagian input data obat. Untuk data supplier bisa klik data supplier ini, digunakan untuk menginputkan data pemasok obat ke apotek Anda. Untuk menambahkannya klik tambah. Misalkan kodenya kita buat auto, misalkan namanya adalah ini contoh saja ya. Nah, seperti ini menginputkannya. Untuk mengedit bisa di double klik.
Bisa juga klik dulu yang mau diedit, kemudian ubah dan simpan. Untuk melakukan pencarian, misalkan datanya sudah banyak sekali, misalkan mencari data supplier, misalkan mencari sambil gitu ya, maka yang muncul yang sesuai kata kunci pencarian ini. Data pelanggan digunakan untuk mendata pembeli ke apotek Anda. Untuk menambahkan data pelanggan, klik data pelanggan ini, kemudian klik tambah. Untuk kodenya bisa klik auto, misalkan namanya adalah Subagio, misalkan alamatnya misalkan Dusun ABC DEFGHIJKL, Desa IJKLMNO. Ini kan contoh saja, nanti untuk realnya kan sesuai dengan data aslinya pelanggan ini. Klik simpan. Untuk mencari data pelanggan, misalkan data pelanggannya sudah banyak sekali, adalah di bagian bawah ini ada kotak pencarian. Silakan klik pada kotak pencarian ini, kemudian ketikkan nama yang dicari. Misalkan kita mencari Bagio, maka untuk data pelanggan yang ada kata-kata Bagio akan muncul di sini. Berikutnya adalah data sales toko Anda. Untuk menambahkannya, misalkan namanya adalah Ginti Maimunah, misalkan alamatnya Jalan misalkan namanya, kodenya kita buat auto, misalkan SLS 002. Dengan klik auto ini, misalkan namanya kita ketik di sini sebagai contoh saja, Binti Maimunah. Alamatnya misalkan Jalan Brawijaya, ketik di sini. Klik simpan. Kemudian dokter digunakan untuk mendata dokter yang membuat resep kepada pasien atau kepada pelanggan yang membeli obat ke apotek Anda. Jadi siapa saja dokter-dokter yang memberikan resep kepada pasien yang membeli ke apotek Anda bisa didata di data dokter ini. Untuk menambahkannya adalah klik menu dokter ini, akan terbuka database-nya ini. Kemudian klik tambah. Untuk kodenya bisa Anda buatkan sendiri, bisa juga klik auto ini. Misalkan namanya Dokter Purba Kuncara. Misal ya, ini hanya contoh saja. Bisa juga dokter-dokter yang lain. Alamatnya misalkan Jalan ASDFGHJKL 0123 Kota XYZ. Ini kan misal saja, misalkan nomor handphonenya 081111. Ini kan contoh saja ya. Simpan, maka tersimpan di database. Suatu ketika jika data dokternya sudah sangat banyak dan ingin mencari data dokter tertentu, bisa klik pada bagian bawah ini kotak pencarian, ketikkan di sini. Misalkan kita ketik, nah seperti ini muncul.
Kemudian database karyawan, yaitu orang yang bekerja di usaha Anda, bisa didatakan di sini. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Klik tambah, auto. Misalkan namanya Sutejo. Ini kan contoh saja ya. Untuk pencarian data karyawan juga bisa di bawah sini, kotak pencarian. Untuk data pasien bisa didata di sini, klik menu pasien ini, kemudian bisa klik tambah. Untuk data pasien ini digunakan untuk mendata pasien yang membeli obat ke apotek Anda jika ingin didata. Jadi ini sifatnya opsional ketika penjualan obat yang menggunakan resep dokter, maka data yang bisa diinputkan yaitu data pelanggan, data sales, data dokter, dan data pasien. Hal tersebut adalah opsional. Untuk data pasien ini bisa diinputkan, bisa tidak. Mungkin ada sebagian apotek yang jika harus mendata tiap pasien yang beli itu dianggap merepotkan, maka tidak perlu didata. Tapi jika ada apotek yang ingin mendata lengkap seluruh yang terkait dengan apotek, baik itu pelanggan, dokter yang membuat resep, kemudian pasien yang akan diobati, jika ingin terdata secara keseluruhan, maka bisa didata di sini. Jadi di softwarenya ini diperbolehkan mendata pasien dan diperbolehkan juga tidak mendata pasien. Jadi pasiennya itu bisa didata, bisa tidak. Tergantung apotek Anda inginnya yang datanya simpel saja, tidak perlu mendata yang terlalu banyak, atau ingin datanya komplit. Jika ingin mendata pasien yang membeli obat secara resep, maka klik menu pasien ini, kemudian klik tambah. Kemudian untuk kodenya bisa dibuat auto seperti ini, auto. Untuk yang depannya ini contohnya adalah PSN. Ini bisa diubah jika ingin kode yang lain, misalkan pas. Maka ketika diklik akan tetap seperti itu. Silakan diubah sendiri 3 huruf di depan ini. Ini contoh saja ya. Misalkan namanya adalah Raffianto Subakir. Ini kan contoh saja. Alamatnya misalkan Jalan Bercabang-cabang 0909090 Kota XYZ. Dia alergi apa? Misalkan dia tidak punya alergi, ya tidak data. Dia punya alergi obat tertentu atau makanan tertentu, bisa dimasukkan di menu atau di kotak alergi ini. Misalkan dia alergi susu, atau dia alergi telur, atau alergi apa, bisa dimasukkan ke dalam data alergi ini. Alergi adalah suatu respon tubuh yang mengalami suatu efek tertentu setelah mengkonsumsi barang tertentu. Misalkan saja setelah mengkonsumsi susu gatal-gatal atau efek yang lain dan sebagainya, sedangkan orang lain tidak, itu disebut alergi. Misalkan dia alergi
alergi susu. Setelah minum susu dia gatal-gatal ya. Ketik aja di sini alergi susu. Susu apa? Susu sapi atau apa? Misalkan riwayat penyakitnya, di sini juga bisa didata riwayat penyakitnya. Dia pernah sakit apa saja bisa didata di sini. Misalkan dia pernah sakit asma atau pernah sakit. Biasanya yang didata untuk riwayat penyakit itu penyakit-penyakit yang lumayan kronis. Kalau penyakit-penyakit seperti batuk, pilek dan sebagainya itu tidak. Karena itu sudah umum, pernah dialami setiap orang. Misalkan dia pernah sakit asma gitu ya, asma. Ini kan contoh saja. Nomor HP-nya misalkan 0 atau ini contoh saja. Simpan. Demikian adalah cara mendata pasien di menu pasien. Untuk melakukan pencarian jika datanya sudah sangat banyak di bagian bawah sini. Misalkan kita ketik mencari namanya Subakir. Nah, akan muncul terfilter yang ada kata Subakir di data pasien ini. Demikian adalah tutorial mengenai software apotek pada bagian master. Dan berikut ini adalah tutorial dari software apotek pada menu transaksi. Di sini ada fitur pembelian, penjualan, hutang, piutang, biaya, cash flow, bayar hutang, dan bayar piutang. Untuk pembelian ini digunakan untuk proses transaksi kulakan kepada supplier atau kepada sales yang biasa menyuplai barang kepada apotek. Jadi untuk transaksi pembelian ini nanti dia akan menambah stok obat yang ada di apotek. Misalkan obat A sebelumnya stoknya 10, kemudian melakukan pembelian kepada supplier sejumlah 30, maka stok akhirnya akan bertambah, stok lama ditambah stok baru. Seperti contoh tadi, 10 tambah 30 berarti jadi 40. Kemudian untuk transaksi ini bisa transaksi pembayarannya tunai, bisa kredit. Jika transaksinya tunai, maka cash flow atau kas akan berkurang, akan terjadi pengeluaran. Jika transaksinya kredit, maka akan menambah data hutang. Jadi hutangnya bertambah, hutang kepada supplier bertambah. Ini adalah pada bagian pembelian. Sedangkan pada bagian penjualan, yaitu transaksi menjual barang dagangan berupa obat atau yang lainnya dari apotek kepada pelanggan. Untuk transaksi penjualan ini bisa transaksi dengan pembayaran tunai, bisa kredit. Jika tunai akan menambah kas pada apotek, cash flow akan mendapatkan pemasukan. Dan jika transaksinya kredit akan menambah piutang, yaitu hutang pelanggan kepada usaha kita itu disebut piutang. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah receivable payment. Piutang. Jadi hutang pelanggan kepada toko kita, pada apotek kita itu disebut piutang. Jadi untuk penjualan yang tunai akan menambah kas, penjualan yang kredit akan menambah piutang. Kemudian bisa juga dibedakan menjadi transaksi biasa dan transaksi resep. Untuk transaksi biasa maka tidak diperlukan mendata dokter dan pasien. Untuk transaksi resep, yaitu pelanggan yang membeli obat kepada apotek yang disertai dengan resep dokter, yang bisa mendata di transaksi tersebut, bisa mendata dokter dan pasien. Kemudian di sini ada menu biaya. Menu biaya ini digunakan untuk mendata biaya-biaya yang muncul di toko, misalkan biaya untuk listrik, biaya untuk membayar iuran sampah, dan biaya-biaya yang lainnya, yang misalkan untuk biaya-biaya yang dialokasikan untuk sumbangan, biaya yang dialokasikan untuk pengamen dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke biaya. Dengan menginputkan data biaya, maka akan mengurangi
kas yang ada di data kas, maka cash flow-nya akan terjadi pengeluaran. Kemudian untuk menu bayar hutang dan bayar piutang, di sebelumnya pada bagian menu pembelian dan penjualan kan pembayarannya bisa tunai dan kredit. Nah, yang untuk pembayarannya kredit akan timbul hutang dan piutang. Nah, suatu ketika jika ingin melakukan pembayaran maka ada di menu bayar hutang dan bayar piutang dan bisa dicicil, bisa langsung lunas, bisa dicicil. Atau jika penjualan untuk pembeliannya menggunakan DP atau uang muka tidak langsung full, maka bisa dilakukan pembelian kredit dulu, kemudian untuk uang mukanya bisa dimasukkan di bagian menu bayar hutang atau bayar piutang dengan mencicil, tidak langsung lunas. Baik, itu penjelasan singkat mengenai fiturnya. Sekarang adalah praktek untuk penggunaan. Berikut ini adalah penggunaan pada menu pembelian. Klik pembelian. Kemudian di sini ada tombol untuk input transaksi pembelian baru. Nah, misalkan saja nomor fakturnya bisa kita masukkan nomor faktur auto disertai dengan misalkan nomor faktur yang kita beli dari supplier. Misalkan nomor fakturnya ini adalah contoh saja. Misalkan saja adalah pembayarannya adalah tunai. Maka untuk pembayaran tunai, maka nanti akan menambahkan maka akan terjadi pengeluaran pada kas. Barangnya misalkan kita kulaan Macobek tab stok sebelumnya kan 50, misalkan kita kulakan 100. Setelah dipilih tadi tekan enter sampai masuk. Kemudian pembayarannya misalkan ini. Kemudian simpan. Oh, minta memasukkan supplier dulu. Misalkan suppliernya adalah contoh supplier 1. Simpan. Sudah tersimpan di sini. Nah, ini subtotalnya 2 juta. Grand totalnya 2 juta. Tadi tidak memasukkan diskon dan tidak memasukkan PPN. Kita lihat di data obat apakah sudah bertambah. Ini sudah. Stoknya tadi kan 50 tambah 100 ya. Jadi 150. Kita lihat di bagian cash flow, maka akan terjadi pengeluaran. Ini kas keluar 2 juta. Tidak terjadi data hutang karena pembayarannya adalah tunai. Itu tadi adalah untuk transaksi pembelian yang pembayarannya tunai. Mari kita contohkan transaksi pembelian pada supplier yang pembayarannya adalah kredit sehingga menimbulkan hutang dan tidak terjadi pengeluaran cash. Klik input transaksi pembelian baru. Klik auto, kemudian ikuti nomor fakturnya yang asli dari supplier. Misalkan ini contoh saja. Pembayarannya kredit, temponya misalkan 30 hari. Ini contohnya adalah tanggal sekarang itu adalah 19 September 2020. Jika temponya 30 hari, maka jatuh temponya adalah 30 hari dari sekarang. Ini contohnya adalah 19 Oktober 2020. Ya toh, bener toh. Misalkan kalau temponya misalkan 50. Nah, 50 hari lagi adalah 8 November 2020. Misalkan 60 hari lagi dari 19 September ini adalah 18 November. Di sini saya contohkan adalah temponya adalah 30 hari. Suppliernya wajib diisi. Misalkan suppliernya adalah supplier contoh supplier 1. Misalkan barang yang dibeli adalah Histigo, membeli sejumlah 50, misalkan 50 botol. Enter
enter, enter. Kemudian simpan. Sudah tersimpan. Di sini adalah transaksinya kredit ini. Kita bisa memfilter untuk transaksi ini apakah tunai atau kredit di sini. Kredit, tunai, bisa kita filter di sini. Kita lihat apakah transaksi ini tadi sudah masuk ke data hutang. Nah, ini sudah masuk ini 1.750.000. Jadi tagihan awalnya ini telah dibayar 0, sisanya segini. Tadi kan sudah ada cash flow, contoh cash flow yang kita transaksi yang pertama ya. Dia tidak bertambah lagi cash flow-nya karena transaksinya adalah pembelian kredit sehingga tidak berpengaruh kepada kas. Jadi yang bertambah hanya hutangnya saja. Sekarang kita contohkan bagaimana cara membayar hutang yang sudah terjadi ini. Suatu ketika kita melakukan pembayaran, klik menu bayar hutang, kemudian input transaksi bayar hutang baru, kemudian kita cari hutangnya di sini. Nah, ini 1.750.000. Misalkan kita membayar, kita cicil misalkan, atau kita lunasi langsung ya. Misalkan langsung kita lunasi 1.750, langsung lunas, simpan, bisa dicetak. Maka pembayaran hutang bisa dicicil, bisa langsung lunas, akan cicilan hutang itu akan muncul di bayar hutang ini. Untuk hutang yang ini tadi hutangnya menjadi lunas karena sudah dibayar. Tagihan awalnya adalah 1.750.000, telah dibayar 1.750.000, sisanya 0. Jadi sudah lunas. Jadi kami ulangi adalah untuk pembelian kepada supplier bisa bayar tunai, bisa kredit. Untuk tunai menambah data cash flow yang terjadi, yaitu pengeluaran, terjadi pengeluaran pada cash flow. Untuk kredit menambah hutang dan bisa dibayar di bayar hutang. Demikian tutorial mengenai pembelian barang kepada supplier. Berikut ini adalah tutorial penjualan barang kepada pelanggan. Klik menu penjualan, kemudian klik input transaksi penjualan baru. Di sini menunya seperti ini. Di sini kita bisa menentukan apakah transaksinya adalah tunai atau kredit. Secara defaultnya tunai. Kemudian jenis penjualannya biasa ataukah resep. Secara default adalah biasa. Dan jika transaksinya adalah tunai dan biasa, maka bisa langsung digunakan tanpa mengubah setting yang atas ini dulu. Dan jika transaksinya resep harus diubah dulu di sini. Baik, kita contohkan dulu. Misalkan adalah transaksinya adalah tunai dan biasa. Untuk data barangnya, jika kita menginputkan di data obat dengan barcode, maka kita bisa men-scan di sini. Dan jika manual bisa mengetikkan di sini atau klik cari ini. Misalkan pelanggan membeli Macobag tab. Misalkan satuannya strip, misalkan beli 2. Enter, enter. Untuk memindahkan tab bisa klik F2, tekan F2 di keyboard atau klik di sini. Misalkan pembayarannya adalah 50.000. Simpan dan bisa dicetak. Ini adalah jika transaksinya adalah tunai dengan jenis penjualan biasa, maka akan menambahkan kas. Mari kita lihat apakah kasnya sudah bertambah. Nah, ini
Kasnya penjualan biasa di sini sudah muncul. Kas masuk adalah 48.000 dari penjualan itu tadi. Untuk piutang belum ada datanya karena tadi yang kita contohkan adalah penjualannya itu pembayaran tunai, maka tidak timbul piutang. Yang timbul adalah kas bertambah, berpengaruh kepada cash flow. Dan berikut ini adalah kita contohkan untuk penjualan dengan pembayaran kredit. Dengan pembayaran kredit, maka piutang akan bertambah. Kita contohkan misalkan pelanggan kita beri tenggat waktu 30 hari. Ini adalah contoh saja. Sekarang misalkan tanggal transaksi adalah 9 September, kalau 30 hari lagi adalah 19 Oktober. Ini sudah otomatis tinggal mengetikkan berapa hari akan memberikan tenggat waktu untuk jatuh temponya. Misalkan pelanggannya adalah contoh pelanggan. Misalkan yang dibeli adalah Histigo. Jumlahnya misalkan 1. Beli 1, enter. Nah, tidak perlu memasukkan nominal pembayarannya, dan jika ingin memasukkan data ongkos juga bisa dimasukkan di sini. Tekan F3 atau klik simpan. Maka dengan transaksi kredit dengan tenggat waktu 30 hari ini, maka akan menambahkan data piutang. Kita coba buka data piutang. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul di sini. Pelanggannya adalah pelanggan contoh, tagihan awalnya adalah 40.000, telah dibayar 0, sisanya adalah 40.000. Operator yang menjalankan adalah master, statusnya belum lunas, tanggal bayar belum dibayar. Ini adalah contoh data piutang. Ketika pelanggan melakukan pembelian dengan pembayaran yang kredit, maka piutang-piutang tersebut, data keuangannya masuk ke piutang yang terdata akan masuk banyak di sini. Dan di sini bisa difilter apakah statusnya yang belum lunas atau yang lunas. Di sini jika sudah ada yang lunas, maka di bagian filter ini juga muncul status lunas. Jadi kita bisa memilih untuk menampilkan semua atau menampilkan yang lunas saja, atau menampilkan yang belum lunas. Dan tanggal transaksinya tersebut juga bisa difilter di sini. Baik, kita akan memberikan contoh membayar piutang. Jika suatu ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihannya, membayar piutang, klik menu bayar piutang. Di sini masih kosong. Klik input transaksi bayar piutang baru. Cari menu cari piutangnya. Ini yang sudah masuk di sini tadi. Tagihan awalnya 40.000 belum dibayar, statusnya belum lunas, pelanggannya ini. Tagihannya kan 40.000, dibayar berapa? Dicicil dulu apa langsung dilunasi? Misalkan langsung dilunasi 40.000. Simpan, bisa dicetak ke printer. Di sini maka akan terjadi perubahan data. Tagihan awalnya 40.000, dibayar sebelumnya 0, telah dibayar sekarang 40.000, sisa 0. Jadi semua lunas. Di sini filternya jadi lunas saja. Ketika pelanggan melakukan pembayaran piutang, maka akan menambahkan cash atau menambahkan kas kepada apotek kita. Kas kita bertambah. Mari kita coba lihat. Nih, yang baru saja kita lakukan, kas bertambah sejumlah kas masuk Rp40.000. Nomor fakturnya ini, tanggalnya ini, jenisnya adalah pemasukan, kategori bayar piutang, keterangan bayar piutang, faktur ini, kemudian pelanggannya ini, statusnya lunas, kas masuk 40.000, kas keluarnya kosong, operator yang menjalankan adalah master. Demikianlah adalah tutorial dari software apotek dengan nama ID Apotek 5 Solution, software apotek multi satuan jual ID 001, yang mana installernya bisa di-download dari website
id-aplikasi.com/software-id 001. Terima kasih dari Kediri, Jawa Timur, bersama Ahmad Tohari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.